Tawa sinis itu menggema di dapur restoran mewah yang dipenuhi lampu kristal dan aroma hidangan mahal. Seorang wanita berjas hitam berdiri dengan wajah penuh ejekan, menunjuk seorang pria bercelemek lusuh yang tangannya basah oleh sisa sabun. "Kau tahu kenapa kau ada di sini?" katanya merendahkan. "Karena hidupmu memang cuma pantas untuk mencuci piring." Tak satu pun orang di ruangan itu berani membela. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pria yang sedang dihina itu sedang menjalani peran paling berbahaya dalam hidupnya, menyamar sebagai orang kecil demi menguji siapa yang benar-benar manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah kehidupan nyata dan fiksi reflektif bertemu untuk membuka mata kita tentang arti harga diri, kesombongan, dan kemanusiaan. Cerita yang akan kalian dengar hari ini bukan sekadar hiburan, tapi cermin keras tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain ketika merasa berada di puncak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar pesan di balik kisah ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkannya. Clarissa dikenal sebagai simbol kesuksesan modern. Di usia yang belum menginjak 40 tahun, ia telah memiliki jaringan restoran mewah yang menjadi tempat berkumpul para pejabat, selebritas, dan pengusaha besar. Namanya sering muncul di majalah bisnis, dipuji sebagai wanita tangguh yang membangun segalanya dari nol. Meski kenyataannya, ia lebih sering membangun citra daripada empati. Di restorannya, Clarissa adalah ratu mutlak. Setiap keputusan ada di tangannya. Setiap kesalahan, sekecil apapun, selalu ia jadikan ajang unjuk kuasa. Ia percaya satu hal, rasa takut membuat orang patuh, dan kepatuhan membuat bisnis berjalan sempurna. Ia jarang turun ke dapur, tetapi ketika melakukannya, suasana langsung berubah tegang. Para karyawan menunduk, suara panci meredup, dan nafas terasa lebih pendek. Bagi Clarissa, dapur bukan tempat kerja, melainkan panggung untuk menegaskan siapa yang berkuasa dan siapa yang hanya bisa menerima perintah. Dalam pikirannya, orang-orang yang bekerja di balik dapur adalah manusia kelas 2. Mereka boleh lelah, boleh sakit, bahkan boleh dipermalukan selama keuntungan terus mengalir. Ia tak pernah bertanya, siapa mereka, apa ceritanya, atau bagaimana kehidupan mereka di luar jam kerja. Baginya, seragam kerja sudah cukup untuk menentukan nilai seseorang. Raka adalah sosok yang nyaris tak terlihat. Setiap hari ia datang paling pagi dan pulang paling malam. Tangannya kasar, kukunya sering menghitam oleh sisa makanan dan deterjen. Ia jarang berbicara, jarang tersenyum, dan hampir tak pernah mengeluh. Bagi rekan-rekannya, Raka hanyalah tukang cuci piring biasa. Tidak ada yang tahu di mana ia tinggal, siapa keluarganya, atau apa mimpinya. Ia seperti bayangan yang hanya muncul ketika tumpukan piring menggunung. Namun diamnya Raka bukan karena lemah. Ia mengamati, ia mencatat. Setiap tatapan merendahkan, setiap makian, setiap ketidakadilan yang dianggap wajar. Ia melihat bagaimana orang yang diberi kekuasaan kecil bisa berubah menjadi kejam, dan bagaimana orang yang tidak punya apa-apa terpaksa menelan harga diri demi bertahan hidup. Ketika dihina, Raka memilih diam, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan karena ia sedang menguji sesuatu yang jauh lebih besar, karakter manusia ketika tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Hari itu restoran penuh tamu penting. Clarissa berada dalam tekanan besar karena semuanya harus sempurna. Satu kesalahan kecil terasa seperti penghinaan bagi egonya. Ketika sebuah piring mahal ditemukan retak, amarahnya meledak. Tanpa memeriksa lebih jauh, ia langsung menuding Raka.
Di depan semua orang, ia memaki, merendahkan, dan mengungkit kemiskinan yang bahkan tidak pernah ia pahami. Kata-katanya tajam, dingin, dan disengaja untuk melukai. Ia tidak sekedar menegur, ia ingin menunjukkan kuasa. Raka berdiri diam, mendengarkan setiap hinaan. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam dirinya, satu keputusan telah diambil. Bukan untuk membalas, melainkan untuk mengakhiri sandiwara. Beberapa hari kemudian, suasana restoran berubah drastis. Kedatangan seorang investor besar membuat Clarissa mendadak ramah, tersenyum, dan penuh basa-basi. Namun senyum itu runtuh ketika ia melihat siapa yang disambut dengan hormat oleh tamu tersebut. Raka, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai pewaris utama kerajaan bisnis nasional. Raka membuka penyamarannya. Ia menjelaskan bahwa ia turun langsung ke lapangan untuk memahami realitas di balik laporan indah dan presentasi manis. Dan apa yang ia temukan di restoran Clarissa bukanlah profesionalisme, melainkan kesombongan yang beracun. Setiap kata penghinaan yang dulu dilontarkan kini berbalik menjadi cermin yang memalukan. Clarissa berlutut, meminta maaf, menangis, dan berdalih bahwa tekanan bisnis membuatnya berubah. Tapi Raka tidak terpengaruh oleh air mata yang datang terlambat. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa masalah terbesar Clarissa bukan kesalahan teknis, melainkan kegagalannya melihat manusia sebagai manusia. Kerjasama dibatalkan, evaluasi ditutup, dan reputasi Clarissa runtuh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Bukan karena satu kesalahan bisnis, melainkan karena satu karakter yang cacat. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada posisi yang membuat seseorang berhak merendahkan orang lain. Kekuasaan hanya akan memperbesar siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita manusia yang bermartabat, atau hanya ego yang kebetulan berada di atas? Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kisah ini memberi kalian pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang diingatkan tentang pentingnya menghargai sesama. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah lain yang tak kalah menyentuh dan membuka mata.